Assalamualaikum, gua Hamil Fikram. Welcome to OBS channel. Berhubung hari ini adalah video perdana, gua lagi ada tamu, yaitu kru gua sendiri. tamu gua kru gua sendiri. Jadi gua pengen nanya banyak hal. Ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol aja sih sebetulnya. Sambil Nunggu bintang tamu yang akan datang juga ya. Mungkin insya Allah di next video ada yang berkenan. Jika kalian ingin curhat tapi nggak tahu tempatnya di mana, ya datangin aja ke Omongin by Si Channel. Oke. Ya, boleh dikenalin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan gue Toro gitu kan, salah satu pro di OBS channel. Di sini kita perdana nih ya. Perdana banget kita. Insya Allah kita kedepannya ini mau bikin konten tentang podcast itu, entah dari curhatan si bintang tamu Ya, atau betul. keluh kesah atau apa aja gitu kan, boleh dituangin di sini di OBS channel. Apa nih, kita ngobrolin apa nih? Iya, bingung juga ya kita Iya. mau ngobrolin apa, karena memang di sini sebetulnya tujuannya juga pengen ngobrol-ngobrol aja sih. ngobrol. Nggak lebih terlalu apa ya, terlalu Formal banget gitu, enggak sih. Buat yang punya masalah hidup, keresahan tentang Mau sharing-sharing percintaan, kesah betul. masalah hidupnya. Betul. Itu bisa datang ke sini kok. Kita bisa Sharing bersama sharing gitu. bareng lah. Walaupun kita nggak bisa ngasih solusi, paling nggak kita membantu si bintang tamu itu Betul. apa ya, mengeluarkan unek-unek dia gitu. Betul. Apa yang pengen disampaikan, ya syukur-syukur dari tim kami juga bisa ngasih solusi gitu. Ya. Bukan ngasih duit ya, Ngasih karena duit itu. belum ya. Oke. Ya. Apa ya? Mungkin di sini perdana. Oke, ngomong-ngomong kan, aku cerita nih, boleh ceritakan. Kok gua jadinya nggak lu aja nih cerita nih gitu. Aduh, cerita kita terlalu rumit. Apa ya gue mau ceritain ya gitu ya. Mungkin sharing aja sih, bukan cerita. Sharing lah ya. Nah, sebenarnya mah nggak penting-penting juga sih ya. Tahu ini ya. Mau sharing aja sih kehidupan gua. Ini kan lu tahu sendiri ya. Buatnya gua habis berkabung ya. Berkabung lah. Ditinggal istri yang meninggal gitu. Ya. Sedih nggak kira-kira? Menurut gua sendiri sih sedih banget sih ya. Sedih banget. Pastilah ya, ditinggal seorang yang sangat apa ya, menurut kita mungkin penting ya, pilihan kita. Betul, penting banget. Apalagi ini kan ibaratnya pasangan hidup yang nemenin kita benar-benar dari nol gitu ya. Betul. Apalagi yang soal berjuang itu kan. Kalian berjuang bareng-bareng dari nol kan, tadi dibilang perjuangan dari nol. Jadi ya kerasa banget sih ketika kehilangan. Betul. Gue sendiri ya sampai sekarang ya udah mau setahun ya. Udah mau setahun, oke. Udah setahun lebih dong, setahun lebih. Oh wow. Iya. Itu sampai sekarang sih masih berasa ya sedih gitu kan. Sedihnya dalam arti ya, biasanya yang tempat gua curhat gitu kan, keluh kesah gitu, itu udah nggak ada lagi gitu kan. Ya gimana ya, kita sebagai manusia kan cuman bisa berencana ya. Betul. Berencana sih jadinya. Berencana, betul. Kita cuma bisa mengutarakan aja sih sebenarnya. Iya, kembali lagi sama ketentuan sama Allah gitu ya. Sama Tuhan kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata emang takdir dia cuman sampai situ gitu. Mungkin Allah lebih sayang sama beliau. Ya mungkin ya. Kita ya sebagai gue sendiri ya mau nggak mau harus ikhlas gitu kan. Harus ikhlas. Harus banget. Ditinggal seorang istri yang gue sayang gitu kan. Awal mulanya sih gue kenal dia tuh di kegiatan kampus sih gitu kan. Oh, salah satu kampus di daerah Tangerang. Lu tahu sendiri kan, gue nggak mau nyebutin lah. Iya. Iya, di situ gue dipertemukan ya, nggak tahu yang jodohnya gitu kan ya. Mudah aja gitu kan, awal dari pertama deket gitu. Nggak ada kepikiran sih sampai seserius itu sama dia gitu kan. Jalanin aja. Jalanin ya, betul.
lambat laun emang buatnya apa emang udah jodohnya gitu doh, Jodoh sih pasti. jodoh gitu kan. Apa yang kriteria yang gue pengenin ada di dia, terus kriteria dia yang ada di gue juga Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau bisa dibilang sefrekuensi lah. Frekuensi benar. Wow, keren banget sih. Tuh nggak ada obat lah. Nggak ada kawan, susah banget nyari yang kayak gitu benar. Ya dari apapun ya nyambung kita dari eh, mungkin ya dari generasi juga satu generasi ya, jadinya nyambung aja gitu. Betul. Dipermudah gitu, dipermudah banget dalam urusan ya perjalanan kita sampai ke jenjang ke serius itu mudah gitu. Nggak lama sih gua sampai memutuskan untuk menikah sama dia tuh nggak lama. Ah ya, sorry, pacaran dari kenal terus ke pacaran tuh PDKT berapa lama? PDKT tuh nggak ada seminggu kayaknya. PDKT nggak ada seminggu, terus pacaran. Pacaran berapa lama? Sebenarnya nggak ada kata nembak juga gitu kan, nggak ada kata nembak ya. Awalnya sih kayak nanya-nanya gitu dianya. Dan sebenarnya yang dibilang lebih intens tuh dia gitu yang deketin gua gitu. Oh, yang lebih mencolok dalam Ya pendekatan kodein itu. gua mulu, kodein gua mulu gitu. Jarang ya perempuan kayak gitu kayaknya ya. Ya gitu dia nanya-nanya gitu. Terus awalnya tuh jadi ngajakin bareng gitu ke lokasi base camp lah, gue nyebutnya kan base camp tuh. Iya. Daerah Pagedangan. Ngajak bareng dan oke lah, gue kan emang sendiri juga lah gitu ya, oke bareng gitu ngobrol-ngobrol, nggak lama dia tuh kode terus dianya kode gitu kan, nggak usah gue ceritain inilah komplit gitu. Nggak perlu. Ya terus gue tanya gitu kan kenapa sih gitu kan kode gue mulu gitu kan. Terus dia bilang ya nyambung sama gue gitu, nyambung. Oh gitu, udah. Gue juga kan posisi emang lagi single juga gitu kan. Wah ya betul. Single, pas lah ya. Pas gitu. Ya udah, kalau mau kayak gitu ya udah kita jalanin aja. Betul. Gitu. Ya udah tuh, nah dia selang kita jalan gitu kan, bulan-bulan gitu ya, saling kenalin ke keluarga. Orang tua masing-masing ya. Terus ya cocok, sama-sama cocok gitu kan. Ya jadi habis kita ketemu keluarga gitu saling memperkenalkan gitu kan. Di situ emang sama-sama cocok, keluarga dia yang terima gua, keluarga gua yang terima dia juga gitu kan. Ya itu ya udah kita jalanin aja gitu ya. Sampai akhirnya ada satu momen gitu ya. Bukan satu momen lah. Gue punya hebatnya sama dia kan udah ini nih, udah kayaknya udah matang gitu kan. Gue ngobrol sama dia gimana kita ke jenjang serius gitu kan, udah siap apa belum gitu. Awal sih dia masih memang mau tahun ini gitu. Itu tahun 2016. Wow, udah kurang lebih ya berapa tahun yang lalu lah gitu ya. Terus ajak serius gitu kan. Gimana kalau pas ulang tahun kamu gitu. Wow. Gue tanya gitu kan, ulang tahun apa? Pas di tanggal sekian lah gitu. Bulan aja lah gitu. Bulan September. Oke. Pas di umur dia 25. Dan benar, kita minta saran ke orang tua masing-masing gitu, dan mereka setuju berdua gitu kan. Oke. Ngasih hadiah yang nggak pernah dia lupakan gitu kan. Di umur 25 tahun itu hari dimana kita mengikatkan janji suci kita gitu. Gila. Kelas banget. So shit. Keren. Tapi sorry nih, pacaran itu berapa lama? Sekitar 7 bulan lah kali ya. 7 bulan dari bulan Februari lah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh ya. Wow, 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Jangan singkat sih emang. Gue mah dari awal juga, jadi udah bukan masanya buat main-main gitu kan. Betul. Di umur segitu, gue mau cari pasangan hidup gitu kan. Dan dirasa dia tuh udah ada kriteria gua gitu kan, dia juga bisa terima gitu, sama-sama terima gitu kan. Ya udah, akhirnya nikahlah kita.
Di tahun 2016. Selang nggak selang ya, jadi Ya. habis itu ya kita pacaran lagi gitu. Oh, pacaran lagi. Pacaran halal gitu karena kan. sudah menikah. Ya itu yang benar gue bilang mah momen-momen yang nggak bisa gue lupain gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi kisah gue tuh jadi nggak kayak orang-orang, Bil. Mm-mm. Orang-orang biasanya kan punya anak tuh langsung cepat gitu. Iya, betul, kurang lebih 6 sampai 1 tahun. Ya, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun 1 maksudnya ya. tahun. Betul. Ada yang langsung. Ada yang langsung, Itu betul. apa ya? Emang kita nggak bisa minta itu, kita bisa mau minta cepet, lambat nggak bisa. Iya, Kita cuman manusia gitu yang betul. yang menentukan siapa? Yang Tuhan di kita atas Allah gitu. Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan gue tuh nggak langsung dikasih keturunan. Sempet nunggu dulu berarti. Nunggu kurang lebih nyampe anak pertama itu dikabarkan garis 2 ya, Heeh. positif hamil itu 3 tahun 4 bulan Wow, setelah dari jangka pernikahan itu. gitu. Wow, cukup lama ya. Di 3 tahun itu ya benar-benar nggak bisa gue lupain gitu sama dia. Momen-momen yang gue berjuang bersama untuk dapetin anak gitu kan. Udah ya ibaratnya ikhtiarnya udah kemana-mana gitu kan. Betul. Ikhtiar, doa, nggak pernah putus gitu. Awal-awal tahun pertama itu emang pastilah namanya manusia pengen banget sih gitu kan. Banget. Cuman ya namanya belum dikasih Betul, gitu betul. kan. Pasti Belum dikasih emang belum waktunya. belum waktunya. Tahun pertama adalah segelintir omongan gitu kan. Kalau gue sih nanggepinnya sih biasa gitu kan. Cuman kalau almarhum kan nyonya kan Ya. namanya cewek gitu gimana Bil ya. Betul, betul. Omongan yang hebatnya pertanyaan doang sebenarnya mah kayak kok lu belum punya Belum anak isi sih gitu atau belum mungkin belum isi punya anak. kenapa gitu. Di situ kadang dia apa ya jawabnya juga ya namanya belum dikasih gitu. Iya, iya. Cuman kadang dia lapor sama gua gitu kan pulang pas udahan itu malam dia cerita habis ditanya di siapa gitu. Itu langsung nangis dia. Wajar sih kalau Wajar nangis. Karena kan. wanita itu kan makhluk perasa. Rasa gitu. Kata gua ya udah biarin gitu. Emang ibaratnya kita belum dikasih gitu. Betul. Belum waktunya, sabar aja. Yang penting mah doa jangan pernah putus, ikhtiar jalan terus gitu kan. Betul. Ya udah ibaratnya udah ikhtiarnya berbagai cara lah kayak udah makan kurma lah, buat zuriat, udah urut sana sini gitu. Udah banyak lah gitu kan. Cuman kan namanya emang belum dikasih gitu kan. Belum dikasih. Ikhtiar orang juga kadang beda-beda gitu. Dan singkat di tahun ketiga itu gue udah pasrah lah gitu kan, udah pasrah ibaratnya ya Allah kalau emang ibaratnya mau dikasih alhamdulillah, kalau emang belum ya berikan kami kesabaran yang luas lebih gitu ya. Betul, emang nggak ada cara lain kita kan. Betul, selain nggak ada doa cara itu. selain kita tetap berdoa gitu kan. Betul. Ikhlas. Di tahun itu juga ada apa namanya ikhtiar gue yang lumayan mengeluarkan budget sebenarnya, cuman ya gue mau inilah untuk keperluan promil gitu kan. Promil jadi gue ke rumah sakit gitu kan menjalanin program hamil step by step udah gue jalanin gitu. Akhirnya sampai ketemu masalahnya itu udah tahu gitu. Betul. Jadi istilah kedokterannya itu katanya nyonya tuh PCOS. PCOS. Jadi apa namanya? Sel telurnya kecil. Jadi untuk membuahi janin tuh agak sulit gitu kan. Tapi kita dikasih resep tuh obatnya gitu buat apa ya? Memperbesar lah gitu sel telur. Oke, sambil kita apa namanya? Jalan itu juga terus ngikutin apa namanya resep Jadul Akbar tuh yang JSR. Alhamdulillahnya mungkin ya ikhtiar itu juga dikabulnya di situ gitu dengan cara itu.
Jadi dia emang sih yang paling rajin sih bikinin itu jeser. Jadi apa ya? Hmm, Banyak ramuan-ramuan kayak itu kan sebenarnya sunain nama Rasul itu betul Bil. betul betul. Kayak habatus sauda, Hmm, terus himsal. Ya jadi ikhtiarnya sampai situ hmm, dan alhamdulillah dikasih hasil gitu kan. berhasil. Alhamdulillah. Ya gimana ya? Pas di situ ya seneng lah gitu kan. Pasti usaha yang sebelum-sebelumnya terbayarkan ketika Terbayarkan di tahu hasilnya itu bener-bener ya wah. nggak bisa, gue juga nggak bisa berkata apa-apa sih. Dan dia Ah, paling seneng banget tuh sampai ya nangis lah gitu kan. pasti perempuan nggak bisa Hmm. berkata-kata ya nangis Ya, solusinya. ya kita ya syukur, apa namanya, sujud syukur lah gitu. Pasti. Akhirnya keinginan kita selama ini gitu diwujudkan gitu kan. Oke, lahir tuh Hmm, anak pertama gua hijab gitu kan, silakan. hmm. Selang berapa tahun? 11 bulan 11 bulan dari dari sejak lahir gitu. ah, Alhamdulillah gue dikasih keturunan kepercayaan lagi. lagi gitu. Wow. Biasanya emang gitu, Bil. Ah, Kalau emang apa namanya isinya lama, hmm. biasanya isi lagi tuh cepet gitu. Oh, yang akan datangnya lebih Ya cepat lebih gitu ya. cepet. Banyakan sih kayak gitu, Hmm, gitu kan. Dan hmm, gue ngalamin sendiri. hmm, hmm. Ya alhamdulillah ya ini dikasih titipan lagi ya udah gitu. Nah, syukurin gitu. Alhamdulillah banget ya. Mm-mm. Kira ya udah tuh, nah kedua lahir Hmm. Indis, Soalnya yang pertama kelaminnya cowok, cowok, yang kedua cewek. cewek, cowok cewek. Ya, Oke. gitu. Cowok cewek. Tapi Allah berkehendak lain gitu ya. Ya, Jadi habis lahiran yang kedua kedua itu ya dia meninggal si ibu sebenarnya nanya. selang 1 bulan. Jadi dia sebenarnya mah nggak ada gejala apa-apa ya, Oh, baik-baik aja dengan baik-baik kondisi yang aja baik-baik aja. gitu. Ya Nggak menderita sakit nggak atau ada, dia nggak ada riwayat apapun gitu iya kan nggak yang ada berat. riwayat yang seperti kayak jantung kan bisa Mm-mm. kapan aja Nah terjadi. ternyata itu dia diagnosa dari dokter itu apa namanya serangan jantung. Oh, wow. Serangan jantung itu emang ibaratnya nggak harus punya riwayat jantung gitu Oh, iya kan iya iya. ya, Oh, gitu. dadakan, jadi benar-benar Dadakan ya. Ya, dadakan betul ya. betul betul betul. Jadi emang apa ya gejalanya lagi hari itu, 1 hari sebelumnya tuh emang dia apa namanya berasa tuh kayak Hmm. menggigil lah gitu kan, Hmm. menggigil. Di hari berikutnya tuh apa namanya dia pingsan, Pingsan. pingsan, Oh, sempat pingsan dulu. pingsan dia. Jadi siangnya itu dia pingsan, terus gua bangunin gitu kan, Hmm. gua sadarin, "Ah, kenapa kamu gitu?" Ah, nggak tahu emang kenapa gitu. "Kamu pingsan tahu itu nggak sadar dia tuh," bilang Hmm. gitu, nggak sadar. Dan taunya tuh dia ngompol, ngompol Hmm. dia nggak sadar tuh. Akhirnya ya udah gitu kan, kontrol lah, gua ajakan Hmm. kontrol gitu ke klinik. Ya. Udah ya kita kontrol aja, takutnya kamu kenapa-napa gitu. Soalnya dia udah pucat, Oh, pucat kelihatan banget ya dari pucat mukanya. banget. Gue itu langsung pikiran gue tuh kemana-mana tuh. Langsung Iya, amburadul. gue kata kok beda pucetnya gitu. Ah, Ya udahlah, gue nggak mau kenapa-napa, gue ajak langsung aja ke klinik gitu kan. ambil jalur yang terbaik aja Ya ya. gitulah buat periksa dia, Iya, takutnya ada betul. apa-apa gitu Betul, kan. betul. Gue ajak ke klinik, Hmm. periksa tuh kata dokter, dia dari gejala-gejalanya itu emah katanya gitu kan, Oh. nama. Ya udah tuh pulang, Hmm. udah tahu. Ya jadi kata dokter tuh dia gejala emah gitu kan. Ya. Ya udah tuh terus kata dia, kata dokternya kalau misalnya masih kayak gini lagi gitu Hmm. 4 hari nanti kesini lagi aja gitu. Oke, Oh. udah tuh gue pulang. Tapi kata dokternya tuh katanya jangan makan yang bisa menyebabkan mah gitu Hmm. kan. Hmm. Tapi dia di situ pulangnya gak ada kepengenan, dia tuh minta makan bakso. Oh, sempet Sempat makan biar minta bakso minta kan. bakso. Ya terus gue bilang gini, ya tadi kan kata dokter nggak boleh makan pedas gitu kan, Iya, takut iya, emaknya betul. kambuh gitu. Betul. Enggak kok, iya besok besok lagi mah enggak.
Dia bilang gitu. Dia bilang ya iya besok lagi mah enggak. Ya gue mah Wah, gimana ya, nggak ada sama sekali, nggak ada nggak ada firasat pikiran ke jelek sana gitu. gimana ya. Cuman ya emang gue emang sering gitu kan jajan bakso tuh sama dia. Cuman ya nggak Iya. pedes banget gitu kan. Pun pas makan itu juga gue kan makan juga sisa dia tuh, dia ngabis Tadi makannya, nggak habis. ngabis. Kira gue yang ngabisin gitu. Udah tuh pulang, pulang. Udah tuh dia masih segar, udah segar lagi Udah gitu, enakan lah, udah enak udah lagi. kelihatannya Gue udah juga enakan. langsung feeling gue, wah Udah agak tenang alhamdulillah lagi gitu, gitu, tenang. agak. Yang tadinya dia pucet gitu kan, gue udah dari klinik udah segar lagi, gue juga pikir gue tenang gitu. Tenang, enakan lah. Udah pulang tuh sore, juga dia udah mandiin si gendis tuh, anak gue yang Anak. kecil yang gue lahir itu gitu kan. Udah terus nyata nyokap gue juga datang gitu, dijemput sama mertua gue. Ya. Soalnya kan khawatir kenapa-napa gitu kan pas Iya, betul. yang siang itu gitu, jemput gitu. Terus tanyain, kenapa tadi kamu gitu, oh enggak cuman gejala mah doang gitu. Oh ya udah syukurlah gitu. Pas mau maghrib ya, mau maghrib, udah maghrib Lepas maghrib. ya. Jadi dia di kamar sama si gendis, habis nyusuin tuh dia berdua doang. Yang lainnya tuh kayak keluarga yang lain lagi di depan, Lagi ngobrol lah di ya, depan. gue lagi di tempat kerja, Oh, lagi kerja. di depan laptop gitu, Iya, kan, iya. lagi. Terus gue mau maghrib ke kamar dulu tuh. Iya. Gue dengar kayak suara gitu. Ternyata dia Menghembuskan. lagi sedang mengembuskan gitu. Wah, langsung panik, guanya langsung panggil yang lain gitu kan. Iya. Yang kamu kenapa? Tuh. Dia udah nggak sadar, Udah enggak. udah matanya juga udah sayu banget, udah. Ah, Dan kakinya juga udah nekuk, udah di tenggorokan mungkin ya, mungkin udah sampai gua apa ya, bingung mau ngapain lu, apa namanya, mencoba buat bangunin dia Iya. kayak waktu siang itu ya, tapi nggak ada respon apapun dari dia, udah nggak ada respon gitu, udah kosong banget, matanya pun udah kosong gitu. Akhirnya udah tuh apa namanya, bawa ke inian, ke rumah sakit gitu, saudara yang Iya. nyaranin ke rumah sakit, oke gitu, bawa tuh ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Tapi posisinya itu emang dianya udah bener-bener udah, mungkin ya udah nggak ada sih Udah gitu nggak ya. ada ya. Udah nggak ada di rumah juga, udah nggak ada, karena kita pengen Memastikan lagi gitu kan, bawa ke rumah sakit. Perjalanan itu jauh bil, jadi bukan cukup sebenarnya jauh. deket gitu kan. Cuman itu posisi mobilnya ada di rumahan gitu, jadi muter. Dan iya, gua iya. langsung nyusul pakai motor, gue Iya. pakai jalan depan gitu kan. Panjang jalan gue langsung terus apa namanya, sholawatan gitu. Iya. Ya berdoa lah gitu, Berdoa pasti. minta yang terbaik ya, maksudnya semoga nggak terjadi apa-apa gitu. Betul. Udah tuh nyampe di rumah sakit itu 30 menit 30 menit dari di rumah ini. Iya. Wah, jauh juga dong. Bukan jauh, jadi emang pas kondisinya macet ya. Oh, macet. Macet gitu kan. Jadi udah tuh gua apa ya, terus aja berdoa tuh ya. Semoga nggak terjadi apa-apa gitu ya Allah gitu. Udah tuh dibawa ke IGD. Udah pasti. Langsung ditanganin sama dokter dan diperiksa. Dokternya bilang udah nggak ada. Udah di situ semua nangis, pecah di situ semua. Bener-bener nggak nyangka banget gitu. Pasti. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa gitu kan, nggak ada sakit apa-apa gitu. Pun juga dia masih chat temennya gitu, masih ngobrol. Teman-temannya kan mau ngejengukin anak gua gitu ya, ada yang udah jengukin juga. Oh, ada yang udah sempet datang. Ya, sampai apa namanya, kaget gitu kan, langsung gua
pulang di rumah tuh kan langsung gue bikin status gitu, ngabarin gitu kan. Mohon maaf gitu, nilai wa inna ilaihi raji'un, mohon maaf buat teman-teman Ika gitu, ikannya udah nggak ada, aku bilang gitu. Udah habis itu HP gue taruh aja, gue langsung gue nggak bisa ngapa-ngapain, bingung mau ngapain tuh, udah Bingung mau bener-bener ngapain. bener-bener shock Pasti banget gue itu. banget. Langsung tuh ya ada yang nanya itu bener apa enggak gitu. Ya masa iya sih gue Soal bercanda betul, gitu. soal kayak gitu masa dibuat bercanda Iya gitu kan. kan. Nggak logis Iya, kan. soalnya emang ibaratnya mungkin ya mereka ya Pikir nggak lagi baik-baik percaya aja. gitu kan, Heeh. nggak percaya gitu, berarti masih nggak ada berita apa-apa gitu, Betul, nggak ada betul. sakit apa-apa, dia kok tahu-tahu dikabarin kayak gitu gitu, nggak ada gitu. Ya udah langsung, udah tuh langsung temen-temennya gitu, temen-temen gua udah datang gitu. Sedih lah Bil kalau gitu Pasti, dan mah. pasti sedih banget. Jadi teringat-ingat lagi nih. Iya, nggak ada nggak ada pikiran bakal dia, nggak ada gitu. Udah mah jadi minum dulu minum. Boleh minum dulu ini? Boleh minum dulu, aduh. Iya, aduh ceritanya panjang lebar gitu ya. Kita minum dulu biar enjoy. Nah gitulah jadi kisah gua yang nggak ada, dan sampai sekarang dibilang ya berasa nggak berasa, ya berasa banget sih, Berasa banget pasti. berasa gitu kan. Lagi semakin kesini ya Makin ada berasa. aja gitu masalah-masalah gitu ya. Ya cuman tetap harus jalanin hidup gitu kan. Harus. ada. Harus. Lagi gua dititipin dua anak ini gitu ya, kan. betul. Hasil dari perjuangan dia nggak boleh gue sia-siain gitu kan. Betul. Yang harus dibesarkan, semoga ya kelak bisa jadi anak yang bisa nolong Amin. kita gitu di Amin ya akhirat, rabbal alamin. jadi anak sukses gitu. Amin ya Allah. Masih pada kecil sih gitu kan, di mana masa-masa ini tuh sebenarnya butuh banget seorang ibu gitu banget. ya. Jadi di sini ya mau nggak mau ya tetap harus lanjutin hidup gitu Bil ya. Iya, betul. Gitu kan. Apalagi gua mikir lagi masih punya anak-anak gitu yang harus gue besarin gitu kan. Oh ya, setelah ngelewatin masa itu ada happy endingnya nggak kira-kira? Ya dibilang ya belum sih, Belum maksudnya dapet ya. belum ada. Ya namanya kita hidup tuh pasti ujian tuh nggak bakal udahan gitu, nggak bakal betul, nggak ada betul. habisnya gitu. Betul, Kan. betul, Kita betul. mah pasti ada aja gitu. Mm-mm. Iya, ibaratnya ya mungkin ya nanti ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya. Ya berjalan aja sih. Jalanin Jalan aja, aja. betul, betul, betul. Ngomong-ngomong, singkat cerita dari yang tadi pasti sedih banget lah ya. Ya sedih lah Bil, sedih Pasti gitu. sedih lah ya. Kalaupun ya misal ya kita main berandai-andai ya, Ya. kalaupun ginjal gue bisa ditukar gitu kan, satu, asal dia balik lagi gitu, bakal gue lakuin gitu. Cuma itu hal yang nggak mungkin gitu ya, sakingnya dibilang gue kehilangan gitu. Kehilangan, betul, betul. Pun kalau misalnya dia masih ada di ujung dunia manapun, pasti gue jemput, bakal gue cari dia. Karena sebegitu merasa kehilangannya banget gue. Emang ibaratnya bukan gimana ya, itu susah yang dapat kayak dia tuh yang pengertian gitu ya. Iya. Terima gua padanya gitu, berjuang banget gitu semua gua dari nol. Nyaman lah gitu gua sama dia, nyaman banget, komunikasi pun alhamdulillah selama gua nikah tuh nggak ada masalah yang serius gitu. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Ada ya masalah-masalah kecil kan ya, namanya rumah tangga betul, gitu kan. Betul, itu mah masalah rumah tangga biasa. Nggak pernah luput dari cekcok gitu kan. Cuman ya alhamdulillah sih nggak pernah ada masalah yang serius gitu kan. Berarti sedih banget lah ya. Ya sedih lah gitu. Ya pasti bakalan ada aja yang bilang lebay banget lo gitu. Kalau menurut Aga sih ya
orang kan belum tentu merasakan apa yang A rasain Ya, gitu ya betul. kan. Apalagi ya mungkin nggak sesabar dan sekuat Ajun gini, apapun bisa dilakukan kali ya. Iya, ya alhamdulillahnya gue ya eh, masih punya iman Bil gitu Nah, kan. betul. Kalau gua udah nggak punya iman gitu Ya. mungkin ya pisau pun halal buat gua Wah, ya betul betul betul. gitu kan. Ya ini mah bagian dari takdir Allah gitu Betul. kan. Sebagai hambanya kita ya harus ikhlas. Walaupun Harus. dalam hati kecil gua tuh ya gua pikir, "Oh, kenapa gua gitu kan. Sampai dulu kan gua pikir tuh ya kira-kira kalau gua nggak sama dia tuh bisa nggak ya gua gitu. Hmm. Dibilang ketergantungan ya tergantungan gua Tergantungan. ya itu dia itu bisa diandelin dari segala hal gitu Bil, gitu kan. Saling melengkapi sih sebetulnya. Saling melengkapi gitu ya, berarti udah klop banget Klop sih. banget sih itu. Susah nyari yang benar-benar yang kalau bilang itu satu frekuensi itu emang susah. Susah ya. Iya. Ada pesan-pesan gak yang ingin A sampein? Pesan ya, Pesan. pesan dari gua sih buat teman-teman ya, buat semua juga ya yang saat ini lagi berjuang garis tua gitu ya, pokoknya jangan pernah putus asa gitu kan, tetap semangat gitu kan, ikhtiar jalan terus, doa jangan sampai putus. Soalnya kita nggak pernah tahu Bil gitu, doa kita yang mana, ikhtiar kita yang mana yang bakal dikabulin sama Allah gitu. Karena emang yang berkendali semua ini atas Allah gitu kan, Betul. berkehendak gitu Betul. kan. Terus semangat aja terus menjalani hidup. Buat gue sendiri ya gue kedepannya harus semangat gitu kan untuk Betul, menjalani betul. hidup. Dan juga apa ya, pesan gue buat teman-teman gitu ya, buat keluarga, buat kerabat semua gitu yang sampai saat ini nggak pernah putus gitu, support gue gitu, Ya betul. dukung gue, bantuan ya, makasih banget tuh pokoknya. Semoga Allah yang bisa balasnya gitu kan. Amin. Tanpa mereka ya gue mungkin udah terpuruk banget gitu, gitu kan. Udah sih itu sih Itu pesan aja. dari gua ya. Oke. Makasih juga nih A udah nyampein Iya. sharing-sharing lah. Jadi ada sebenarnya juga. sharing aja. Iya, jadi info bukan info sih, jadi lebih ke arah kayak pengetahuan juga Iya. buat Abil gitu ya kan. Ya mungkin teman-teman yang belum, yang jangan sampai gitu ngalamin hal yang sama Iya. gitu. Ya jangan sampai ya. Ya ini salah satu pembelajaran lah buat kita semua ke depannya. Kalau ngomong-ngomong soal harapan nih, apa harapan besar ke depannya? Harapan ya. Kalau ke depannya harapan gua sih ya, ya moga-moga aja ya kalau misalnya ya gua masih, pasti kan gua butuh pendamping lagi gitu ya. Betul. Pendamping lagi buat bantu gua besarin anak-anak gitu kan. Semoga ya dipermudah aja sih. Amin, Dipermudah amin. gitu. Semoga dapet yang ibaratnya ya bisa terima gua padanya, keadaan gua kayak gini gitu ya. Amin. Yang pasti ya harus sayang sama anak-anak gitu kan. Amin. Semoga ya dipermudah gitu sih. Amin. Itu aja sih. Itu aja. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup lah mungkin ya. Cukup. Nextnya mungkin Abil yang bakal cerita gitu kan. Lu Insya dia Allah. gitu kan. Ya sekali lagi gue mau terima kasih juga buat Toro udah mau sharing-sharing Sharing pengalaman. tentang pengalamannya, dan itu salah satu pembelajaran juga buat Abil, jujur. Ya buat teman-teman juga yang mau sharing juga, yang mau join juga bisa datang ke OBS Channel. Ngomongin baik sih. Ngomongin baik sih. Yo. See you next video. Bye bye. Oke, minum dulu. Minum dulu. Jadi kesimpulannya ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan sama Ani? Pesan ya, buat teman-teman ya, buat semua gitu yang bingung.
Matiin dulu. Gue jadi nggak konsen gua. Udah matiin dulu. Matiin. Nggak konsen gua. Nyebat dulu kali ya, nyebat ya. Mau nyebat, Bos?